Kan kita melaporkan ada pasal 335 KUHP dan pasal 29 Undang-Undang ITE 18 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, di mana ancamannya itu 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Kalau menurut pendapat saya pribadi tentang kenaikan status tersangka orang yang sedang saya laporkan saat ini, saya sangat mengapresiasi kinerja para tim penyidik dari Polda Metro Jaya yang sudah bekerja semaksimal mungkin dalam menangani kasus saya yang saat ini sedang dijalankan. Nah, terus untuk respon dari beberapa teman-teman di luar sana yang menganggap kasus ini drama atau hanya ingin pansos dan sebagainya, saya menjalani kasus ini dengan sangat serius dan memang sudah terbukti bahwa kemarin ketika habis membuat laporan naik ke tingkat sidik, lalu sekarang sudah ada penetapan status tersangka dari orang yang saya laporkan, paling kayak begitu. Okay. Ya tentunya saya sangat mengapresiasi juga dari rekan-rekan dari kepolisian. Tentunya kita juga membuat laporan kan dari tanggal 10 Juli kemarin ya, lalu klien saya juga dipanggil untuk klarifikasi pada tanggal 14, lalu naik sidik pada tanggal 29 Juli kemarin, dan pada hari ini ditetapkan menjadi tersangka ya. Tentunya bisa ditarik kesimpulan bahwa dari pihak kepolisian sudah menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup sesuai dengan yang diatur KUHP ya, pasal 1 angka 14, 17 dan 21 KUHP, di mana dalam penetapan tersangka kan sudah terpenuhi dari bukti-bukti permulaan yang cukup seperti definisi KUHP. Seseorang yang disangkakan sudah memenuhi segala aspek dari bukti-bukti permulaan cukup dan juga dari pasal 184 KUHP, seperti ada pemeriksaan ahli, dari bukti saksi, dan juga surat dan petunjuk seperti itu. Kan kita melaporkan ada pasal 335 KUHP dan pasal 29 Undang-Undang ITE 18 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, di mana ancamannya itu 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, di mana definisi dari pasal 29 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan tindakan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, seperti itu. Mediasi itu ditolak mentah-mentah dan saya ditantang tanding hukum, lalu saya melanjutkan untuk membuat laporan. Nah, setelah laporan ini saya buat, dari pihak terlapor ada permintaan maaf dan menghubungi saya berkali-kali by phone dan by WhatsApp. Itu tidak ada saya respon sama sekali, dan ketika kemarin setelah yang terlapor ini di BAP di Bali oleh penyidik Polda Metro Jaya, saya kembali dihubungi oleh terlapor menyampaikan permintaan maaf dan beberapa keluh kesah. Istrinya pun juga, tapi tetap saya berteguh kepada prinsip tidak akan ada kata damai ataupun mediasi kedua lagi. Jadi kalau misalnya minta maaf, kalau mereka minta maaf kepada saya maafkan. Tapi untuk masalah proses hukum ini biarkan tetap berjalan dan ikuti saja proses hukum ini sesuai aturan yang berlaku. Pada dasarnya saya sebagai orang yang merasa diancam oleh terlapor, saya tidak mau ada beberapa orang atau orang-orang lain di luar sana yang juga diancam.